Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tri Setiani selaku Kepala SD Negeri Tegalandong 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tegalandong 1, saya mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya dalam acara diseminasi CGP tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara di siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaatnya nanti di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kesempatan hari ini hari Senin tanggal 19 Agustus. Saya perkenalkan diri, nama saya Septiana Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal, ya, akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Adapun tujuan diseminasi kali ini yang pertama yaitu satu adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak, ya, ini untuk aksi nyata. Ya, yang kurang lebih kita akan berjalan selama satu jam sampai 1,5 jam. Nah, yang kedua, saya akan sedikit berbagi ilmu, Bapak Ibu. Sedikit berbagi ilmu dari apa yang saya pelajari selama guru penggerak. Nah, nanti mungkin ke ilmu kalau didapatkan tapi tidak diamalkan, tidak diberbagi, kiranya tidak bermanfaat. Ya, meskipun sedikit, ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi amal jariah. Begitu, Pak Mahful? Amin, amin. Dan yang ketiga, yaitu tujuan ketiga diseminasi kali ini, yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah ini, gitu ya. Jadi apa sih budaya positif? Nanti kita akan jelaskan. Nah, setelah itu kita bersama-sama berkolaborasi satu dengan yang lainnya untuk menerapkan budaya positif khususnya di SD Negeri Tegalandong 1. Kiranya seperti itu, karena percuma saya menerapkan budaya positif sendiri di dalam kelas sendiri tanpa Bapak Ibu semuanya. Harus dibutuhkan satu kolaborasi yang sangat solid. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung. Nah, agar tidak tegang Bapak Ibu ya di siang hari ini, Pak Adi ya, silahkan kalian bertatap muka dengan teman yang terdekat aja ya, yang terdekat. Ya, silahkan hadap-hadapan sebentar. Kenapa? Karena di situ ada yuk senyum selama 30 detik. Ya, coba biar tidak tegang gitu ya. Boy. Ya, senyum Bu Urfa bisa dengan Bu Christine Yuliani. Silahkan ya senyum Ibu Putri boleh sama dengan Bu Fani. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan senyuman termanisnya kepada rekan sejawat. Insya Allah kalau sudah memberikan senyuman, seperti itu hormon kesenangannya ya, jadi meningkat. Sehingga kalau sudah senyum, senang, insya Allah menerima materi pada siang hari ini juga semangat. Insya Allah bisa diresapi. Baik, matahari terbit, pergilah petang. Cakep. Jalan sendiri menunggu pacar. Bapak Ibu, selamat siang. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, setelah senyum kita semangat, mudah-mudahan berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun dalam 1,5 jam ke depan. Lanjut, sebelum membahas tentang budaya positif, Bapak Ibu, kita harus mengenali dulu apa sih tujuan pendidikan. Kadang kita mengajar tanpa tahu maunya apa sih, nanti kita langkah ke depannya mau seperti apa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang disingkat KHD yaitu menuntun, coba nih lihat Bapak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ingat ya, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya.
hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini yang saya garis tebal, yaitu menuntun. Tugas kita sebagai guru Bapak Ibu menuntun, bukan memaksa. Nah, ini mengubah ya apalagi menuntut, bukan menuntut tapi menuntun. Menuntun itu apa Bapak Ibu? Menuntun, membersamai. Menuntun berarti apa? Menuntun, mengajak. Ya, terus apa lagi? Menuntun, mengajak, membersamai. Nah, istilah gitu ya. Jadi bukan menuntut. Apa yang kita inginkan harus ada pada anak. Itu yang harus kita benahi, pola pikir yang seperti itu. Lanjut. Seperti menurut KHD, dianalogikan, diibaratkan istilahnya sebagai apa ini? Ini apa? Biji benih padi, dan ini sawah, dan ini petani. Analogi pendidikan kok dianalogikan sebagai sawah, benih. Nah, kita lihat benih ini kalau di sekolah kita ibaratkan sebagai siswa, ya, yang masuk ke sekolah sebagai input, ingin belajar. Kemudian sekolah ini, sawah ini sebagai sekolah. Dan yang ketiga, petani ini adalah kita, ya, Bapak Ibu guru. Jadi kalau benih ditanam di sawah yang tanahnya sudah bagus, petaninya bisa mengolahnya dengan ilmu pertanian yang sangat hebat. Caranya gimana? Insya Allah akan menimbulkan, akan menumbuhkan padi yang bibit unggul juga, yang bagus, panennya juga bagus. Begitu pula seorang murid, gitu ya. Jadi sekolahnya sudah bagus, Bapak Ibu guru juga harus punya ilmu yang mumpuni bagaimana mengembangkan bakat dan potensi anak dengan maksimal, dengan baik, gitu ya. Kita hanya mampu mengolahnya, gitu. Jadi bukan mengubah kodratnya. Ini yang sering kita tidak bisa mengubah kodrat anak, tapi hanya menuntun kodrat anak. Tadinya benihnya padi, kita tumbuhkan ingin menjadi jagung, tidak mungkin bisa. Kita hanya bisa mengolah, merawatnya, memupuk dengan sangat baik agar menjadi padi yang bagus. Begitu. Jadi ini analogi lahan pertanian di bidang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Setelah kita mengetahui tentang tujuan pendidikan, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi inti, yaitu budaya positif. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar dan tidak asing lagi tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan visi kemarin, kita ingin memenuhi peserta didik yang berkarakter terdidik sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolah kita sudah ada beberapa pembiasaan yang ke arah budaya positif. Seperti apa? Contohnya di sekolah SD Negeri Tegalandong 1, sholat duha ya setiap Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian istighosa setiap Jumat Kliwon. Terus berbaris sebelum memasuki ruangan, berdoa sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran, ya. Itu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan ke budaya positif yang lainnya. Nah, seorang guru yang baik, Bapak Ibu, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Nah, apa saja? Yang pertama, budaya positif harus menerapkan konsep disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Tiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya belajar materi ini di modul 1.4 itu kurang lebih 2-3 minggu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi ini ke Bapak Ibu sekalian dalam waktu 1,5 jam. Mudah-mudahan lancar dan bisa terserap dengan baik, ya.
sebelum mempelajari disiplin positif, kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar dari yang konvensional ke yang mengikuti Merdeka Belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini yang harus kita benahi. Disiplin itu kontrol guru terhadap siswa. Padahal harusnya kesadaran diri siswa itu yang harus kita tanamkan ke siswa. Nah, kita permainan sebentar juga ya. Ibaratkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah A. Jadi dua pasang kayak seperti tadi. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi salah satu orang mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan teman yang satunya, rekan B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B itu boleh membujuk, memarahi, menggoda, menghardik, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba dipraktekkan, coba ya. Coba atau yang terdepan aja. Baik, kalau Anda, ya yaudah Bapak Ibu, sebagai membayangkan aja ya, sebagai A, yang sebagai tadi yang mengepal tangan, kira-kira akan dibuka atau tidak? Tergantung ya, coba menurut Pak Mahfud. Ayo. Tidak saya buka. Walaupun diiming-iming, Tidak, yakin? Oke. Tepuk tangan buat Pak Mahfud. Oke. Adakah jawaban lain? Wani. Dengan apa yang saya pegang, apapun rahasia yang saya pegang, tidak akan bisa dibuka oleh manusia. Tapi apapun, sekuat apapun, otomatis mesti orang kita akan membuka diri dengan curhat dengan orang lain, minta petunjuk yang lain gitu. Oke, baik, tepuk tangan buat Bu Ani. Masya Allah ya jawabannya. Terima kasih untuk Bu Christine Yuliani dan Pak Mahfud. Benar. Ini ya. Jadi ini ibarat yang mengepalkan tangan itu murid. Ya, murid itu punya sesuatu yang dia punya prinsip sendiri. Nah, kita sebagai teman B itu sebagai gurunya, kontrol dari luar. Kita bagaimana menggerakkan hati anak agar dia kesadaran untuk membuka diri, bukan dengan paksaan, rayuan, harga atau hukuman. Ayo, ditakut-takuti dengan ini, dengan itu tidak. Tapi bagaimana kita membuka pikiran anak agar mereka sadar dan mau. Seperti itu. Nah, tapi ilusinya, tahu nggak ilusi Bapak Ibu? Paradigma belajar menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ini yang sering kita lihat ya, paradigma sekarang. Ayo anak siap, ayo duduk. Ya, ayo yang nggak duduk, ayo siapa? Nah, itu berarti guru masih mengontrol murid. Saya juga sering menerapkan ini ya. Padahal mari kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki diri. Karena ini materinya materi yang sangat menarik menurut saya. Mudah-mudahan ya menarik menurut Bapak Ibu. Karena ada beberapa poin yang menampar, bukan nampar ya. Oh, jadi selama ini saya masih belum tepat gitu ya. Makanya kita belajar bareng-bareng. Jadi guru kontrol murid itu juga di sini termasuk ilusi yang harus kita benahi. Nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Ya, jadi dikritik anaknya kalau berbuat salah. Kamu nggak kasihan apa sama orang tua kamu udah capek-capek kerja untuk kamu di sekolah seperti ini. Nah, anak dengan seperti itu kan merasa bersalah, malah kecil hati. Kita mungkin nggak merasa ya, seneng anak itu nangis, berarti dia sadar akan kelakuannya. Tapi apakah kayak gitu berlangsung lama? Tidak, berarti itu kurang efektif. Ya, bahkan membuat anak merasa bersalah juga ternyata kurang tepat. Nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pokoknya yang tidak mengerjakan ini harus seperti ini. Nah, jadi baiknya seperti apa kalau ada anak-anak yang perlu pendisiplinan yang ketat? Nah, kita nanti akan membahas cara yang benar menurut disiplin positif seperti apa. Apa sih makna disiplin? Oke. Disiplin ini artinya belajar, Bapak Ibu ya. Jadi belajar berasal dari kata kata yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Langsung ke intinya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, di dalam budaya kita, kebiasaannya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang penting anaknya patuh, itu berarti dia disiplin. Padahal disiplin di sini arti awalnya adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak patuh tanpa kita sadari dia nyaman atau tidak. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tuh. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Jadi menurut modul ini Bapak Ibu, yang benar itu kita harus menerapkan nilai kebajikan dulu kepada anak. Ya, jadi jangan melarang-larang anak atau ini, jangan ini. Tapi kita terapkan anak-anak, mari kita terapkan nilai kebersihan. Kebersihan itu yang seperti apa? Nanti anak-anak tahu. Pakai helm. Nanti ada polisi sana. Nanti di jalan ditilang. Itu tidak, tapi kita terapkan nilai keamanan. Anak-anak kita saat berkendara kita harus hati-hati dan perhatikan tentang keamanan dan keselamatan. Nanti anak-anak akan berpikir biar selamat, berarti apa saja perlengkapan yang harus dia gunakan. Ya, ada helm, mungkin ada sarung tangan. Jadi bukan didoktrin pakai helm nanti ditilang. Ya, jangan malah seperti itu. Nanti cuci tangan nanti sakit. Ya, nilai-nilai kebajikan menurut pengertian dari disiplin positif ini. Nah, selanjutnya untuk memperhatikan nilai disiplin itu kita harus mengetahui kebutuhannya manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama survival tulisannya ya. Mungkin Pak Adi tahu yang anak pramuka ini ya, survival ya, survival. Artinya apa? Bertahan hidup. Bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan hidupnya. Lebih ketiga, sandang, pangan, papan. Apakah di rumahnya dia mendapatkan hak itu dengan baik, makan dengan teratur, pakainya sudah rapi, kenyamanan di rumah sudah mendapatkan atau belum. Itu kebutuhan survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta kasih
atau diterimanya. Yang ketiga, kebutuhan kesenangannya. Sudah terpenuhi belum? Sudah puas belum senang-senangnya anak? Nah, sudah terpenuhi belum kebebasan anak di rumah? Apakah di rumahnya sering dikekang ya atau sering dipaksa? Nah, yang kelima, kebutuhan penguasaan. Nah, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini karena kebutuhan ini jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan ke outputnya, maksudnya ke perilakunya. Nanti di sekolah dia seperti apa? Ya mungkin anak-anak didik kita ada yang seperti itu. Jadi realitas atau kebutuhan setiap orang beda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contoh, ini kita ke penerapan saja, bareng-bareng diskusi lagi ya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu kalau muridnya seperti ini, kayak Agus? Coba berpendapat yuk. Kalau ada anak minta ngerecokin bekal makan siangnya temennya, gimana? Oke, Mama yang. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kita sebagai guru. Pertama saya tanyakan dulu alasannya. Pertama saya tanyakan ke pelaku berarti ya. Ini pelakunya Agus. Kenapa kamu sering meminta bekal teman kamu? Kan harus tanya alasan. Tanpa tahu alasan saya nggak bisa memberi solusi. Alasannya mungkin misalnya saya nggak pernah dikasih bekal atau di rumah saya nggak pernah sarapan. Oh, kita memaklumi berarti memang anak ini nggak pernah dikasih bekal atau nggak pernah sarapan. Solusinya apa? Pertama, kita panggil orang tuanya dulu. Karena ini kan anak kan dari rumah, bukan dari warung ya. Dari rumah, kenapa nggak dikasih bekal? Pasti orang tua punya alasan, mungkin karena dia sibuk dan sebagainya. Itu pertama itu. Yang kedua, setelah sudah ada solusi memanggil orang tua, tentu nanti kita memberi pembelajaran kepada yang lain. Tolong hal seperti ini tidak dilakukan atau tidak terjadi di kelas. Ini akan merugikan teman kalian. Ini saja. Oke, baik. Terima kasih. Masya Allah, Pak Ustadz yang satu ini ya. Masya Allah, tepat sekali jawabannya. Jadi yang pertama kita sebagai guru menganalisis memanggilnya dulu. Ya, memanggil anak yang bersangkutan. Jangan langsung menghakimi anak itu. Hei, kamu salah, menegurnya di depan teman-temannya. Ya, jadi tapi dipanggil terlebih dahulu. Nah, kemudian ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada Agus. Jawaban Pak Maful tadi sudah benar sekali. Ya, namun ada beberapa kemungkinan lain, Bapak Ibu. Apa sih kemungkinannya? Nah, yang pertama, ya tadi Agusnya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya. Berarti benar yang dikatakan Pak Maful. Dia kebutuhan apa? Survival, ya, survival untuk bertahan hidup, makan. Kemungkinan yang kedua, alasan Agus melakukan seperti itu, teman Agus jadi perhatikan Agus. Ya, dia ingin mendapatkan rasa cinta kasih dari temannya. Ya, jadi kalau kayak dia bawa bekal, tapi dia pengen caper ke temennya biar diperhatikan dengan kayak gitu. Jangan Agus, jangan, kan dia ya, jadi diperhatikan. Itu pengen kayak gituin, mungkin di rumah dia kurang mendapatkan perhatian seperti itu dari orang tuanya. Yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi ini kebutuhan kekuatan, penguasaan. Dia ingin berkuasa karena mungkin di rumah dia kurang diberi ruang untuk sebagai dirinya bagaimana mengambil keputusan. Lanjut yang keempat, kemungkinan yang keempat, Agus ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama.
Jadi bawahnya nasi uduk terus beli seperti itu kan. Anak kan punya hak untuk memilih ya. Jadi bosan akhirnya dia nyomot-nyomot minta ke temennya, padahal dia juga bawa. Yang kelima, Agus hanya iseng Bapak Ibu, hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia hanya ingin membutuhkan kesenangan saja. Kadang kan memang kita tidak mau kiri ya, kadang ledek temennya ngambek apa kita seneng ketawa-ketawa. Itu mungkin kita butuh kebutuhan kesenangan. Nah ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh Agus. Jadi kita harus menganalisis dengan jeli ya, apa penyebab murid kita melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Sehingga dari penyebabnya ini kita bisa tahu solusi yang akan cocok, yang akan diterapkan ke permasalahan itu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Nih, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan seperti apa? Dorongan, ya. Dorongan itu ada dua, dorongan eksternal dan dorongan internal. Nah, kita yang akan dimunculkan ini adalah dorongan internalnya atau motivasi internal. Kita nggak usah jauh-jauh sebelum ke murid, ke guru dulu, Bapak Ibu. Nah, kita kalau misalkan suatu ketika kita ada tugas, ada pelatihan di jam libur atau enggak di atas jam 2, kita ada mandat seperti itu. Nah, motivasi Bapak Ibu itu melakukan perintah tersebut, pelatihan tersebut apa kira-kira? Apakah ya udahlah, daripada saya kena SP, daripada saya dapat peringatan terus dari atasan, akhirnya saya menjalankan tugas tersebut, ataukah ya udah nanti juga saya dapat honor transport lumayan, saya jalan nurut aja entah di sana mau ngapain. Oke. Ya, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya melakukan itu untuk apa? Untuk pengembangan diri saya. Nah, kira-kira kita sudah melakukan motivasi yang mana? Ya, cukup kita renungkan saja sendiri ya, tidak usah dijawab. Renungkan sendiri. Jadi yang paling tepat adalah motivasi internal, karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu ya. Jujur. Nah, sekarang kita ke murid. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada yang menjanjikan hadiah atau apa penghargaan ke muridnya, nanti bawa jajan, bawa ini. Ayo siapa yang ini? Nanti ini jajan. Oke, ini. Ada Bapak Ibu? Di kelas ada? Ada. Nah, itu juga bagus untuk menstimulus anak ya supaya aktif, tapi itu aktifnya dari eksternal bukan dari dalamnya. Nanti jadi kebiasaan. Kok anak hadiah ora buat dong baju. Wah, itu jadi tidak bisa lama. Ya, bagaimana caranya? Kita harus memunculkan motivasi internal anak. Ya, karena kalau keterusan dikasih imbalan malah jadi kebablasan. Anak tidak mau melakukan kalau tidak ada imbalan. Lanjut. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Ini juga ada studi kasus. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Coba pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak setuju. Kenapa?
membunuh karakter, memaksa. Ya, baik. Selanjutnya, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Tadi, Pak Seno. Hukuman, iya betul. Karena lebih cenderung ke negatif, ya. Jadi kita nanti akan mempelajari mengenai hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Nah, ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat seseorang itu tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi saat dia melanggar, ya. Kemudian ini hukuman tidak nyaman. Nah, kalau ini tidak nyamannya bisa dalam waktu yang jangka panjang. Tadi kayak Ivanya suruh berdiri, nggak nyaman, terus malunya berkelanjutan. Nanti bisa jatuhnya dendam ke gurunya. Ya, padahal masa sekolah itu sangat diingat untuk kedewasaannya kelak. Tapi kalau konsekuensi biasanya tidak nyamannya karena dia melanggar, dan setelah itu dia melaksanakan sudah selesai, tidak berkepanjangan. Nah, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, ini konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Maksudnya, jadi kalau ada anak yang misalkan bertengkar, atau anak yang berbuat salah kepada temannya, ayo minta maaf, ayo minta maaf. Kita sebagai guru jangan langsung seperti itu, Bapak Ibu, ya. Belum selesai anaknya mengkondisikan emosinya, kita memaksa anak untuk meminta maaf. Selesaikan dulu emosinya terlebih dahulu, ya. Kalau kita memaksa, ayo maaf, salam-salaman, ayo. Ya, dia memang melakukan salaman, minta maaf, tapi hatinya belum tenang. Jadi kita tenangkan dulu hatinya, kita berikan pengarahan, baru nanti anak saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Ya, kadang kita ada anak bertengkar sama ini bu guru ngadu, ayo minta maaf, tanpa kita tahu alasan anak melakukan hal demikian. Nah, coba kita berlatih bersama-sama. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Anak-anaknya nulis coret-coret di meja, kemudian meminta anaknya membersihkan apa yang dia coret-coret itu. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita cocokkan dulu. Ternyata Bapak Ibu sudah bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu dibuat di awal. Kita bikin nanti ada ya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, nanti konsekuensinya apa dari anak-anak sendiri yang menentukan. Gitu. Jadi bukan dari pendapat gurunya. Kalau pendapat gurunya apalagi lebih ke fisik, nanti jatuhnya ke hukuman. Ya, jadi kan konsistensi anak berpendapat. Kamu pendapatnya seperti ini, konsekuensinya apa? Kamu sendiri ya yang melanggar. Jadi anak insya Allah akan pelan-pelan mulai berubah, meskipun tidak instan. Nah, yang kelima, materi berikutnya yaitu restitusi posisi kontrol guru. Restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai guru, tadi sebagai siswa terus ya, kita guru. Guru, kalau ada masalah, kadang kita sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Kadang ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti kita akan bahas. Yang benar kita posisi kontrol guru, kalau ada masalah, murid kita punya masalah, posisi kontrol yang tepat itu sebagai apa sih? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Teman, pemantau, manajer, membuat rasa bersalah. Kalau ada muridnya kayak gini sekali, sebagai apa? Oke. Nah, kita ada pernyataan-pernyataan sebentar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Kamu yang selama ini Bu Guru banggakan ternyata seperti ini. Nah, itu
Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Jadi anak malah merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ya, ayolah lakukan demi papa. Itu teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Jadi kata-kata ini sering kita ucapkan, ternyata ada kontrol gurunya. Ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Nah, nanti yang sudah tepat mudah-mudahan kita konsisten untuk menerapkannya. Yang belum tepat, mudah-mudahan pelan-pelan bisa merubah ke yang lebih baik lagi. Nah, jadi kira-kira yang pas itu apa? Nanti kita studi kasus ya. Coba kasus yang pertama. Ada yang mau membacakan? Coba Bu Fani, silakan. Ya, Bu Fani dibacakan, nanti kita analisis bersama. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Oke. Ya, terima kasih. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika, kemudian digantikan oleh Bu Wati. Nah, beberapa murid yang namanya Vivi dan Natali itu malah meremehkan Bu Vivi tersebut, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, kira-kira Bu Vivi ini sebagai guru, posisi kontrolnya bagaimana? Kalimatnya ini, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Bu Vivi-nya sebagai apa? Maaf, Bu Wati ya. Bu Wati posisi kontrolnya sebagai teman di sini ya. Jadi diindahkan apa tidak? Maksudnya direwes apa tidak sama Vivi dan Natali? Justru tidak. Ternyata posisi kontrol sebagai teman justru malah kita kurang dihargai oleh teman. Apa yang kita katakan malah tidak dihiraukan oleh siswa, seperti itu. Mungkin sebagai teman untuk membina kedekatan baik ya, untuk membina kedekatan itu sangat baik agar anak terbuka, tercurahkan. Tapi ada kalanya seperti apa yang lebih ideal. Nah, kasus yang kedua, coba diperhatikan dulu Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemejanya Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama si Dinonya ini. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi Dino, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto.
Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Akhirnya Dino berpikir, kemudian diarahkan oleh Ibu Siti untuk menjahitnya kancing yang lepas tersebut. Akhirnya Dino mengangguk, menyetujui, dan belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Ya, anak-anak memang seperti itu ya, kadang berantem, tahu-tahu sudah dekat kembali. Nah, apa posisi kontrol apa yang sudah dilakukan Ibu Suti sebagai kepala sekolah dalam kasus 2 ini? Sebagai apa? Pak Adi, Pak Mahful pemantau, Bu Anis pemantau? Sebagai pemantau? Baik, oke. Kita lihat ya, apakah Bu Suti sudah menjadi pemantau? Kita lihat dari kata-kata apa? Ayo, coba. Aduh, tulisannya kecil ya. Jadi gini, ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, penghukum dan pembuat merasa bersalah ini menjadikan siswa kita identitasnya menjadi gagal. Karena dia hanya ingin menghindari hukuman. Yang penting aman, ora dihukum Pak Guru, ora dihukum Bu Guru. Nah, itu malah motivasinya nanti menjadi gagal. Ya, karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, kalau kita sebagai teman, sebagai pemantau, sudah bisa memunculkan identitas anak, sudah mulai berhasil. Tetapi, ada tetapinya, motivasinya itu mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Karena saking akrabe karo gurune, ya sudah jadi ketergantungan terhadap orang lain. Sedangkan ada posisi kontrol guru yang lebih tepat lagi, yaitu sebagai manajer. Ya, sudah bisa memunculkan motivasi identitas anak dengan sukses, berhasil, dan anak pun bisa menghargai dirinya sendiri. Kasus yang kedua tadi, Ibu Suti melerai Anto dan Dino. Nah, lihat ya. Yang pertama, Dino dan Antonya dibawa ke ruang kepala sekolah. Terus apa yang dikatakan Bu Suti pertama kali? Coba, Bu Urfah, coba ya dilihat nih. Nah, ini tidak menyalahkan Dino. Bahkan kalimatnya sangat bijak. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Terus Dinonya akhirnya cerita. Ya, iya Bu, memang ini kita beri kesempatan anak untuk berbicara. Nah, pertama itu. Yang kedua, baru kita memberi penguatan. Yang membuat kesalahan adalah hal manusiawi. Ya, seolah-olah kayak dibelani, tapi mengko mlebu ya, masuk ke intinya, ke nasihatnya. Ya, jadi awalnya tidak menyalahkan terlebih dahulu, baru nanti kata-kata pentingnya masuk. Lanjut. Nah, di sini mempertahankan diri memang hal yang penting, Dino. Namun kamu harus cari cara untuk lebih efektif. Berarti setelah ditenangkan, anak suruh bercerita, anak sudah tenang, kita tidak salahkan dan bersama-sama mencari solusinya bagaimana dalam permasalahan itu. Nah, akhirnya kan ada solusi, ketemu, Dinonya menjahit baju Anto. Nah, ini posisi kontrol yang ideal kita adalah sebagai manajer. Ya, mungkin saya pribadi juga belum bisa melakukan manajer ini secara baik dan maksimal. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan terus ya, bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi apa sih guru yang diperbuat guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak mulai ada masalah, kita mengajukan pertanyaan yang kiranya relevan dengan anak ya. Jangan
seperti penghukum, malah menunjuk-nunjuk, menghadik, apalagi pembuat merasa bersalah, berceramah, ibu kecewa sama kamu, atau enggak menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, apalagi menghitung, mengukur, ya mundur. Terus apa yang harus guru katakan? Nah, ini jangan sampai kata-kata yang sebagai penghukum ini keluar. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, jangan. Kata-kata yang demikian mudah-mudahan bisa kita kurangi. Terus ini, nah yang baik itu harusnya gimana? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, pelan-pelan kita dekati mereka ya. Terus hasilnya gimana? Menguatkan pribadinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, terus muridnya berkata, terbuka karena diberi kesempatan tadi ya. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Dampak kedepannya yang ingin kita harapkan apabila kita menerapkan manajer, murid kita bisa apa? Bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini sudah sering dengar ya Bapak Ibu di PMM, keyakinan kelas, atau mungkin sudah diterapkan Bapak Ibu keyakinan kelas di kelas? Belum? Ya, nanti pelan-pelan bisa diterapkan. Oke ya, keyakinan kelas apa sih? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kita berikan kesempatan anak untuk berpendapat, nilai-nilai apa saja yang ada. Ini ya, budaya positif. Nah, ini apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Coba dilihat perbedaannya. Diamati dulu Bapak Ibu. Peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya, kita harus lebih bertanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Oh ya, dalam keyakinan kelas Bapak Ibu, ini ilmu baru juga yang saya dapatkan. Tidak menggunakan kata negatif. Kata negatif itu seperti tidak, dilarang, jangan. Kenapa? Karena justru tidak, dilarang, jangan itu akan memunculkan suatu rasa penasaran. Kayak Bapak Ibu, jangan membuka pintu ini. Yang ada di benak anak, emang ada apa di pintu itu? Ya, dilarang melakukan, ada dilarang berisik di sini. Anak malah penasaran, malah mancing-mancing pengen berisik. Ya, jadi harusnya bagaimana? Ganti, ubah kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, harap tenang. Nah, di ruangan ini. Jadi anak, oh iya tenang. Terus diganti apa? Apa misalkan? Ya. Sebaiknya makan di luar ruangan. Jangan makan di dalam kelas. Nanti anak curi-curi, emang kenapa makan di kelas? Jadi kita berusaha menggunakan kata-kata yang lebih positif agar anak tertanam dalam dirinya itu positif. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya itu kesehatan. Ya, jadi diganti, dilarang itu kita ganti yang lebih positif. Bergantian atau menunggu giliran. Mari menghormati orang lain atau mari kita bersabar. Gunakan masker. Ya, menjaga kesehatan bersama. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keselamatan, keamanan. Jadi kebajikan-kebajikan ini, nilai-nilai keyakinan ini yang harus kita terapkan ke anak-anak, sosialisasikan ke anak-anak. Memang tidak bisa instan ya, tapi ya pelan-pelan kita ubah ke arah yang lebih baik. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal,
pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi yang kita katakan ya Bapak Ibu, tentunya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak usah terlalu banyak panjang lebar, malah nanti tidak diingat temannya. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita sudah dibuat dan konsisten sering diingatkan. Ini ya. Ini yang sudah saya lakukan di kelas. Anak berpendapat, ya, pengennya kelas yang seperti apa sih mereka? Memang ini baru dibuat ya. Dan setelah sudah anak berpendapat, kita sebagai guru membacakan hasil dari anak-anak itu. Apabila ada anak-anak yang masih menggunakan kata negatif, kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Misalkan ada anak kemarin tidak membuli teman. Nah, saya menerapkan saling menghargai seperti itu. Nah, tidak mengejek orang lain. Kalau saling menghargai, insya Allah tidak akan membuli, tidak akan mengejek teman. Setelah sudah membuat keyakinan kelas, dibenahi menjadi kalimat yang lebih positif, langkah selanjutnya apa? Bersama dengan anak-anak, yuk ini sudah jadi nih, keyakinan kelasnya seperti ini. Selanjutnya gimana Bu kalau melanggar? Yuk kita bikin konsekuensinya, anak-anak. Konsekuensi kalau kalian ya ada yang melanggar seperti ini, gimana? Nah, anak-anak pada berpendapat, Bu denda, Bu ini, Bu ini, Bu ini. Apakah kita dengarkan semua? Nah, kita saring mana yang kiranya positif. Ya, seperti misalkan berdiri di depan. Kita sudah belajar tadi 5 posisi kontrol. Kalau anak melanggar, berdiri yang kurang tepat. Ya, karena tidak akan mengubah ke depannya juga. Jadi, kira-kira apa yang ini? Misalkan tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR ya konsekuensinya nilainya berkurang. Ya, seperti itu. Dan kemudian ada yang misalkan apa gitu, Bu apa ini hafalan surat. Nah, hafalan surat justru lebih positif daripada hukuman fisik. Kemarin ada anak yang ngerjain PR-nya di sekolahan. Ya, kemudian konsekuensinya apa? Yuk kemarin hafalan surat Bu di atas atap kasur. Ibnu nggak mengerjakan, dia alhamdulillah maju baca surat At-Takasur. Iya Bu, meskipun dia hanya ayat 1, 2 dan yang terakhir ya, tapi ada usaha. Jadi pelan-pelan seperti itu. Memang belum secara instan ya, saya akui belum maksimal diterapkan. Hari ini keyakinan kelas, besok langsung semuanya disiplin positif semua, tidak ya. Tapi saya melihat ada anak yang berubah ya, beberapa, meskipun tidak semua. Tuh, lanjut. Yang ketujuh ini, materi yang ketujuh tadi ya, ternyata kita sudah belajar 6 materi, ada keyakinan kelas, budaya positif, posisi kontrol. Ini yang menarik juga, segitiga restitusi. Masih nyambung dengan yang tadi. Apa itu segitiga restitusi? Kenapa dalam budaya positif harus ada segitiga restitusi? Maksudnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu muridnya untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, jadi kita lebih menawarkan ke anak. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk.
Mau ice breaking dulu? Ice breakingnya apa kira-kira? Oke, ice breakingnya kita sambung kata aja. Sambung kata. Baiklah, nanti kata yang terakhir dilanjutkan oleh guru yang lain ya. Nanti terserah mau apa, nanti biar deg-degan, biar nanti apa ya namanya nggak ngantuk, yang mulai berpikir. Coba dimulai dari saya. Hari ini terasa gerah sekali. Sekali, coba Pak Anis, sekali. Nyambung. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Terlampaui ya. Ini sudah melampaui batas. Batas ya. Pak Maning. Batas. Wah senang-senangan. Batas. Sampai siang. Apa? Batas waktu. Sampai siang. Oke. Kan Ben? Siang ini terasa panas. Oke, panas. Sebentar. Nanti kita bisa dilanjut lagi. Selanjutnya, segitiga restitusi itu apa saja sih? Ya, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi yang sudah dilakukan Ibu Suti ya terhadap Dino. Ditenangkan dulu anaknya. Suruh duduk. Kamu sepertinya marah sekali ya Dino. Nah, jadi ditenangkan dulu emosinya. Baru kita validasi tindakan yang salah. Kelakuannya dia kira-kira kamu seperti itu sudah baik atau belum? Nah, terus bagaimana solusinya kira-kira untuk kesalahanmu yang seperti ini? Menanyakan keyakinan. Kira-kira dengan kamu melakukan itu keyakinan apa yang sudah kamu langgar, Gino? Nah, anak-anak udah mulai berpikir ini. Nah, ini ya tahapan segitiga restitusi. Biasanya kata-katanya seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas kalau ada anak yang salah. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya Ibu guru juga pernah kok ngelakuin kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Jadi kan anak lebih adem. Gitu ya, jadi ditenangkan. Iya Bapak Ibu guru juga dulu pernah berbuat salah seperti kamu. Manusiawi kalau berbuat salah itu identitas. Jadi merasa ditenangkan, ya distabilkan dulu identitasnya. Iya, nah nanti barulah validasi tindakan yang salah. Setelah udah anak tahu, anaknya lebih tenang, lebih stabil emosinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah baru nanti ditanya ini. Kamu jangan seperti itu, nanti bisa nih kayak gitu ya, jangan langsung seperti itu, tapi distabilkan dulu, barulah masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tuh. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa sih nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini siswa bernama Nabila asik mengobrol saat pembelajaran seni musik. Nabila, siang Bu. Maaf ya, guru mengganggu waktunya Nabila sebentar untuk pembelajaran. Kira-kira Nabila tahu tidak mengapa Nabila guru panggil ke kantor? Tidak. Sekarang buka jelasnya ya. Nabila guru panggil kantor karena tadi guru melihat Nabila itu asik ngobrol saat pembelajaran seni musik. Ya, jadi guru memberikan materi seni musik, bernyanyi Laskar Pelangi, ternyata Nabila ngobrol dengan Akia. Ya, itu sebenarnya tuh ngobrol itu memang kebutuhan manusia ya, manusia itu kan makhluk sosial, kita suka ngobrol untuk menciptakan pendapat. Ya, timingnya itu waktunya kurang pas saat pembelajaran yang seharusnya kita fokus dalam pembelajaran, akhirnya kamu imbasnya juga kena kita sendiri. Jadi nanti pihak kesepakatan kelas yang sudah dilanggar, jadi kesalahan. Caranya tadi gimana untuk apa?
Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebih ya seperti itu ya. Penerapan segitiga restitusi. Jadi apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari 7 konsep tadi, tanpa terasa kita sudah belajar 7 materi tentang budaya positif. Yang ini ya. Ini, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasarnya manusia itu apa aja, ternyata banyak sekali. Posisi kontrol guru, tadi ada 5, yang idealnya kita melakukan sebagai manajer ya, sebagai manajer. Dan untuk ada penyelesaian masalah sebagai manajer, kita harus melakukan segitiga restitusi apabila murid kita mengalami permasalahan. Baik Bapak Ibu, kiranya sekian pemaparan materi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, saya membuka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan, monggo. Nanti kalau bisa saya jawab semampu dan sebisa saya. Karena di sini kita belajar bersama ya, sharing bersama. Saya berdiri di sini bukan yang paling bisa, paling jago, tapi karena punya materi ini terlebih dahulu dan berbagi dengan Bapak Ibu. Nanti kalau ada kekurangan, ya nanti barangkali bisa saling melengkapi. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami minta solusinya untuk terutama pada kelas kami. Ada anak yang sudah bisa membaca. Saya dekati dengan bisa ngomong dengan teman, juga tidak mau ngomong, suaranya pelan sekali. Itu caranya gimana solusinya? Karena kita juga sudah berusaha mendekati, kemudian diajarin 4 mata juga sudah. Tapi memang benar suaranya pelan. Tapi katanya informasi dari teman-teman kalau di rumah itu suaranya keras, mau bermain bergabung dengan temannya. Tapi kalau di sekolah itu nggak mau gabung. Tak tanya, kamu sama apa enggak bu guru? Sini tak, marah sama bu guru juga nggak mau, kasih minum juga nggak mau. Padahal saya udah di meja pun juga ada jajan kecil ya, tapi itu tak juga nggak mau. Dia marahnya. Apa memang solusinya bagaimana? Bisa minta pendapat dari Bu Sekti, barangkali bisa memberikan solusinya. Itu yang saya berikan pada itu. Terima kasih Bu Ani. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Oke, Pak Mahfud. Telayan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami. Tadi teori belajar ya, atau yang disampaikan oleh guru atau pendidik kita itu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tugas guru adalah menuntun tumbuh kembang kodrat anak, bukan mengubah kodrat anak. Pertanyaan saya adalah, apakah karakter itu termasuk kodrat? Contoh, kita punya sekolah yang sangat aktif superlah, dan sekarang berada di kelas 6. Nah itu karakter apa kodrat? Karena kita berbagai cara sudah kita kasih ya, baik punishment maupun bahkan kita kasih reward, kita dengan tenang, kita kasih reward berupa ucapan. Misalnya, oh kamu hari ini baik sekali, kamu ganteng sekali, itu reward walaupun berupa ucapan. Tapi siswanya seperti itu, 1 hari berubah, besok kembali seperti itu. Nah, maka pertanyaan adalah, apakah karakter itu adalah kodrat? Kita bisa berubahnya enggak? Atau kita hanya mendampingi saja? Pertama. Yang kedua adalah mengenai kebutuhan anak atau dasar ya, dasar. Nah, tadi antara caranya adalah dengan kita segitiga restitusi. Maka saya melihat ada kerja sebagai manajer. Kita saya melihat dengan video Bu Sekti itu, saya melihat posisi guru justru lemah. Ya, bahkan menjadi teman. Seolah-olah di sini justru guru adalah yang meminta maaf. Dan yang saya lihat, ya ini PR buat kita. Bagaimana menegaskan bahwa kita ini sebagai manajemen untuk mengajak anak pada perilaku yang baik itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat penanya kita, Bu Christine Yuliani dan Pak Mahfud. Oke. Kita di sini belajar bersama. Apabila jawaban saya kurang terpuaskan, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu dari Bu Christine Yuliani, memiliki siswa yang ada permasalahan
pendiam, ya sangat pendiam. Padahal dia bisa membaca. Kalau di rumah juga dia aktif. Kenapa sampai di sekolahan ya tidak keluar suaranya? Kira-kira bagaimana ini Bapak Ibu solusinya? Nah, seperti itu kita ini ingat kita harus menganalisis dari yang tadi. Ya, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasarnya manusia itu apakah dia sudah cukup terpenuhi semua? Nah, kita pelan-pelan menganalisis apakah ada tekanan dari luar atau dari kelasnya, dari kelas 1 apakah ada tekanan dari dalam atau enggak mungkin dari luar dia pernah mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hatinya atau membuat dia minder sekali, sehingga kita bareng-bareng harus mencari solusi tersebut. Nah, setelah sudah tahu mungkin dari apa kekuatannya atau dia kurang bebas, kurang leluasa di kelas ini, kita juga nyambung nanti di pertanyaan Pak Maful yang pertama, menuntun ya. Kita apa sih sebagai guru, selain menanyakan gitu, mencari solusinya, kita juga refleksi. Ya, berkolaborasi. Nanti guru penggerak juga ada namanya berkolaborasi seperti ini ya, saling sharing, kolaborasi. Kalau ada masalah kayak gini gimana sih ya, mungkin bisa tanya dengan kelas sebelumnya. Oh ternyata masih sama kelas sebelumnya mungkin, atau dipanggil orang tuanya seperti itu. Kira-kira face to face aja mungkin di kelas ya, atau di kantor saat menjemput atau apa, bikin janji dengan orang tuanya. Kira-kira ini kenapa, atau by WA. Sekarang udah zaman teknologi, tidak usah pakai itu. Saya juga sering mengkomunikasikan perkembangan anak kadang melalui WhatsApp, karena kesibukan yang mungkin guru sekarang ya, banyak kesibukan administrasi ini itu, hanya bisa mengomunikasikan lewat japri kepada orang tuanya. Apakah ada keluhan seperti ini? Nah, bisa dengan segitiga restitusi tadi. Karena kita sebagai menstabilkan identitas ya, kalau diajak komunikasi sama teman, apakah dia mau berbicara atau tidak, Bu Ani? Sama ngobrol sama teman sekelasnya. Soalnya mungkin atau tingkat percaya dirinya itu belum muncul. Dulu saya punya murid namanya Levina, kelas 1, 2, 3, 4 dia juga sangat diam. Ya, setelah tidak naik kelas, ya naik kelas di kelas 4 ya Bu Anis ya, dia malah lebih percaya diri, malah mau membuka masker. Sekarang ngobrol sama temannya malah lebih asik. Saya analisa, sepertinya dulu saat sekelas dengan teman yang naik kelas, dia merasa tertekan. Saya analisanya seperti itu. Mungkin yang sekarang sudah lulus ya, mungkin dia tidak bisa menyampaikan pendapat dengan maksimal. Setelah tidak naik di kelas 4, di kelas 5-nya makin bisa pede sama temannya ya. Nah, Bu Guru, nanti ada lomba Bu Guru, dia mau berpendapat. Saya juga kaget, dulu ngajar kelas 3 ya, sempat ngajar di kelas 3 diem aja, iya pakai masker terus, padahal pas itu COVID udah mulai hilang ya. Di kelas 4 awal pun nggak seperti itu ya Bu Anis. Mungkin saya mungkin ada sesuatu bersama ini. Jadi kita cari apakah dari temannya atau dari gurunya atau apa, kita bareng-bareng merefleksi atau caranya kurang pas nih. Nah, nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, nah itu kita sebagai guru harus pinter-pinter nyari apakah ada kebutuhan dasar manusia yang dia belum terpenuhi. Ya, pinter-pinter kita sebagai guru ya, nanti bareng-bareng lah analisis. Barangkali nanti ada yang bisa melalui Pak Maful sebagai guru agama, atau nanti melalui siapa, nanti bisa memunculkan tingkat kepercayaan dirinya. Karena dulu ada kasus Levina yang sekarang kelas 6, anaknya malah belum lulus ya, masih di kelas 6. Memang suaranya belum terlalu vokal seperti teman-temannya, tapi minimal dia mau berpendapat. Bu Guru mah, Bu, kalau kayak gini gimana? Berarti kan ada perubahan. Iya, jadi apakah mungkin dia lebih diterima di kelasnya yang ini dibanding dengan kelas yang dulu? Nah, mungkin Bu Anis juga merasakan karena 2 tahun mengajar Levina. Yang kedua, tujuan KHD menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun apakah karakter itu sama dengan kodrat anak yang tidak bisa diubah. Baik, saya jawab sebisanya ya.
Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntut memperbaiki perilakunya manusia, memperbaiki ya. Untuk watak kan memang bawaan dari lahir ya, watak itu bawaan dari lahir. Jadi ibarat dulu kan anak lahir kertasnya kosong. Dulu katanya istilahnya kayak gitu. Tapi yang benar itu anak tuh nggak kosong. Sebenarnya dia udah ada tulisan-tulisannya. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tugasnya kita, tapi tulisan-tulisan itu masih samar. Anak baru lahir itu udah punya potensi. Cuma masih samar. Kita sebagai guru menebalkan garis samar-samar itu yang baik. Sedangkan yang buruk jangan kita tebalkan. Biar nanti yang berkembang menuju kedewasaan adalah sisi positifnya anak itu. Pasti kan setiap manusia memiliki sisi negatif dan sisi positif seperti kita. Ya, jadi menurut saya karakter sama kodrat apakah sama apa beda? Beda. Kalau karakter pelan-pelan bisa kita ubah. Kalau kodrat itu udah pembawaan dari lahir, ya itu yang mungkin sulit diubah. Tapi kan kayak seperti di ayat Al-Quran ya, nasib manusia tidak akan mungkin diubah selagi manusia itu mengubahnya. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik bisa mengubah itu ke arah yang lebih baik lagi ya, semampunya, semaksimal mungkin. Jangan merasa kita maksimal. Coba kita terus belajar cara lain. Ya, jangan puas di satu titik. Oh ya, ini berhasil, nanti ini. Karena cara satu tidak berhasil, masih banyak cara-cara yang lain. Gitu. Ya, terus yang kedua, tadi segitiga restitusi seperti yang saya terapkan ya tadi ke siswa saya, seperti teman yang kurang ada ketegasan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sarannya. Ini yang ke pertanyaan yang pertama nyambung. Jadi kita sebagai guru juga harus jangan anak terus yang disalahkan. Kita sebagai pendidik juga harus mampu berefleksi ya. Jadi mungkin tadi saya ya kurang tegas ya, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi karena saya juga baru pertama belajar segitiga restitusi. Itu yang pertama, untuk refleksi perbaikan berikutnya. Yang kedua, kita harus bisa menerima saran-saran dan kritik dari orang lain gitu ya. Untuk perbaikan kita juga harus menerima saran yang baik kita terapkan, nanti yang cocok yang apa. Jadi buang baper perasaan nanti dikiranya tersinggung. Tidak. Terima kasih Pak Mahfud. Untuk bisa menegaskan lagi gimana caranya? Gimana kira-kira? Apa saya memang kurang tegas? Jadi terlalu lembut. Gitu ya. Jadi ya nanti pelan-pelan lah. Nanti saya belajar dengan Bu Ani mungkin atau siapa agar lebih tegas lagi gitu ya. Terus yang itu menuntun sudah ya. Mari kita bareng-bareng sebagai guru berefleksi, terus melakukan perbaikan. Jangan menuntut anak untuk baik terus, tapi gurunya tidak ada perubahan untuk lebih baik. Seperti itu pesan dari saya. Mudah-mudahan kita hanya belajar bersama ya. Mohon maaf kalau jawaban kurang terpuaskan. Barangkali ada yang mau menguatkan? Atau Bu Kepala Sekolah mau memberi penguatan? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan syukur-syukur bisa kita terapkan bersama di kelas Bapak Ibu masing-masing. Syukur-syukur berkembang ya di satu sekolah SD Negeri Tegalan 01. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.